Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa di hari ini saya akan merakit sebuah mesin ya. Ini sudah saya rakit bagian tengah. Ini mesinnya sih Tiger tapi dipasang di bodi CB. Ini sudah saya rakit di tengah. Ini bikin langkah di tempat saya. Sudah saya rakit. Ini langkahnya adalah langkah 70 ya, langkah 70 mili menggunakan Kruas Mega Pro dengan setang Pro Series Pro BE. Nah, di sini saya akan menghitung kompresi. Tapi sebelum menghitung kompresi, blok ini itu memakai blok GP Racing liner karbon ya. Bloknya baru. Apa sih yang harus dirubah dalam pemasangan blok GP Racing ya liner karbon? Saya akan mengulas masalah blok itu ya, bukan masalah yang lain. Ini cuma membahas masalah blok GP Racing liner karbon. Bentar bloknya, karena barang-barangnya itu ada di sini semua. Ini yang beli itu ownernya sendiri. Saya cuman ya memasang, menata. Ini pistonnya, ini bloknya. Oke, bloknya ini masih baru. Piston menggunakan 66. Oke. 66 punyaan Tiger BRT. Nah, ketika beli blok GP Racing itu pistonnya ini ya, dikasih bloknya ini. Terus di sini ada serinya GP Racing karbon blok. Nah, cuman di sini agak peok karena waktu membuka paket ininya terjatuh, jadi agak peok dikit, tidak melengkung dikit bagian sini, tapi tidak masalah karena ownernya sudah tahu. Terus mas, apakah liner karbon itu bagus? Liner karbon pada dasarnya itu bagus. Saya pernah memasang ya. Banyak tukang coulter, tukang bubut tuh mengeluh kalau untuk ngebubut liner karbon karena linernya itu keras. Saya sendiri aja kalau mengerjakan liner karbon itu juga keras. Di situ ada itu blok FU pengen dipasang karbon liner. Ini karbonnya dipakai nih 420 heavy, bloknya Satria FU. Ini pesanan bukan daerah Semarang, pesanan orang luar. Ini ingin memakai diameternya, rencana diameter silindernya kalau ini mau dibikin 80. Wah, ini jebol semua nanti. Jebol semua, harus pengelasan. Nah, nanti ini dibahas di video yang lain saja. Cara pembuatannya, karena bisa untuk laporan kepada owner atau pemiliknya. Nah, untuk itu di sini liner karbon kita akan menganalisis yang dari GP Racing udah dipasang, ininya kita tinggal pasang itu bagus atau tidak. Kita akan mencoba menganalisisnya. Sebentar, saya tak ambil depot dulu supaya enak untuk menjelaskan dan menerangkan. Intinya seperti itu. Yes, blok liner karbon atau karbon blok ya, GP Racing. Ini untuk motor Tiger. Ini masih baru. Bagi teman-teman ini memasangnya, ini tuh dari sananya. Terus bentar. Nah, di sini ada lasernya, GP Racing karbon liner. Itu untuk memasang di Tiger karena dia memakai piston 66. Itu liner bagian luar itu berdiameter 70. Oke. Berdiameter 70. Jadi untuk crankcase
Kalau crankcase-nya Tiger standar ini harus dibesarkan terlebih dahulu, dibesarkan 1 mili ya, besarkan 1 mili karena standar bawaannya di sini itu 70, tapi untuk blok Tiger standar itu di sini itu 69. Jadi ketika datang liner ukuran 70, otomatis di sini dibesarkan menjadi 71 supaya apa? Supaya bloknya ini bisa masuk. Ini sudah dibesarkan Mas, sudah, ini sudah saya besarkan menjadi 71. Nah, ini sudah menjadi 71. Merahnya kurang fokus. Nah, udah ada 71 bagian liner. Yang pertama itu, terus kalau lain-lainnya ini sama tingginya sama seperti Tiger, yaitu 76. Jadi misalkan ini pistonnya nanti terkena karbon itu kuat, jadi ketika di oversize masih beranilah, karena ini dari 66 menjadi 70 itu otomatis di sini akan sisa 2 mili. Ketika sisa 2 mili, otomatis ketika mau di oversize jadi oversize 50 atau kelipatan 50 mili itu masih berani karena linernya itu sangat keras. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya akan melakukan pengecekan manual atau pengecekan biasa bahwa linernya ini bagus atau tidak. Kita akan mencoba mengeceknya. Tadinya sebenarnya di dalam blok 4 tak itu selalu ada namanya Bispan Duel di sini sama di sini. Nah, sekarang kita akan uji coba pakai packing ya, packing cylinder cup. Hasilnya itu bagaimana? Nah, saya ambil packing sebentar. Saya menggunakan packing bukan asli ya. Nah, yang asli ini kebetulan masih kosong. Ya, memakai Wuboru sajalah. Wuboru itu juga sudah mendekati bagus. Ada kata melenceng, itu melencengnya nggak jauh amat. Ini saya cek cara sederhananya, metode sederhana, tidak menggunakan dial indikator. Dalam seperti ini aja bagus atau tidak. Kalau bagus ya berarti kita langsung pasang, tapi kalau tidak bagus otomatis saya harus konfirmasi dahulu sama yang punya motor atau punya mesin. Nah, ini seperti ini. Kita cari Bispan Duel dulu untuk dipasangkan ya. Terus kita pasang packing. Setelah ada Bispan Duel ini packing terkunci, jadi tidak bisa lari kemana-mana. Otomatis diameternya ini sudah fokus berada di tengah. Untuk mengetahuinya seperti biasa kita balik. Waduh, kok seperti ini ya? Sebentar. Ini harus cari background biar bener-bener kelihatan. Nah, semoga kelihatan. Di sini terlihat di packing itu bagian sini tebel nih, ini tebel. Di sini tipis, nah, ini tebel. Ini tidak perlu dicek pakai dial, sudah kelihatan di sini bahwa ini terjadi
kemencengan dari titik aslinya ya, dari titik aslinya ini. Ini menceng dari titik aslinya. Aduh, lebih baik saya konfirmasi yang punya dulu, karena ini kalau misalkan saya tetap saya pasang nanti akan bermasalah ya. Kalau bermasalah otomatis pas bisa pasang liner enggak, bisa masang motor enggak, itu nanti yang kena imbasnya itu saya. Misalkan terjadi piston macet, baret dan sebagainya, karena kondisinya seperti ini, lebih baik saya konfirmasi sama yang punya dulu. Bagaimana tanggapan yang punya, apakah mau diretur, apakah gimana. Nah, pastinya saya harus konfirmasi. Ini kelihatan banget nih. Pastinya teman-teman sebelum memasang blok dimanapun tempatnya, postal atau sehabis kolter atau sehabis tanam boring ulang atau tanam sinder ulang, pastikan dicek. Cara ngeceknya simpel, nah, seperti ini, seperti cara saya. Cara ini jarang diketahui sama mekanik-mekanik, terutama mekanik sepeda motor, mekanik kebut, rata-rata habis dari kolter langsung dipasang. Nah, lebih baik dicek cara sederhana, cara bodoh seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, nah kita harus komplain sama yang mengerjakan. Intinya seperti itu. Itu kalau menurut pendapat pribadi saya, supaya motor atau mesin bisa terjadi enak ya, tidak terjadi banyak masalah, banyak penyakit yang datang, suara aneh-aneh dan lain-lain. Intinya seperti itu. Oke, kita konfirmasi dulu. Video saya matikan. Ya, halo, ketemu lagi. Nah, intinya saya udah konfirmasi sama yang punya atau ownernya. Kata sang owner atau yang punya motor itu dipasang aja mas, kata dari GP Racingnya itu tidak apa-apa, itu pasti aman, tidak mungkin terjadi macet dan lain-lain. Ya saya kan cuma menganalisis biar nanti tidak terjadi salah paham saya. Sekarang kita akan coba untuk pistonnya. Ini enteng banget. Ya pastinya kalau macet tidak mungkin karena ini enteng banget. Ya kemungkinan bisa juga karena ini masih ada sisa-sisa perekat. Coba kita bersihkan terdahulu. Ini perekat isolasi tadi ya, waktu dibungkus kardus biar tidak terjadi karat. Kita bersihkan dulu bagaimana hasilnya untuk sistem honingnya atau kolternya ya. Ya oke, ini sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Ini sudah tidak ada perekat-perekatnya. Piston juga sudah saya cuci. Ini adalah blok yang tadi, blok yang sama. Ini ada tandanya ya, tidak mungkin saya ganti. Sekarang kita akan lihat, kita bisa dimasukkan. Ya agak lumayan enak, tapi bagi teman-teman yang ingin mengetahui berapa sih mas kalau dari GP Racing Carbon Block itu clearance antara piston dengan dreadliner itu berapa, nanti kita akan coba hitung. Ini udah tergolong ringan ya, ringan. Oke, sekarang kita akan mencoba hitung berapa sih angka clearance-nya. Karena ini piston ukuran 66 Liberty Forget. Nah, kita akan mengambil alat yang namanya micrometer. Seperti biasa alatnya tuh micrometer sama dial bore gauge ya. Kita ukur ini menggunakan micrometer, angkanya berapa. Oke, mikro sudah ketemu. Di sini ada 0,001
66 kurang 4 mikro. 66 kurang 4 mikro. Sekarang kita akan cari angka di dial Borgignya ya. Kita nolkan dulu dial Borgignya. Ya, ini udah kita nolkan. Kita nolkan tuh ya, ini ya seperti ini. Di alat berapa, terus dicari di dial Borgig, digoyang-goyang sampai mendekati ketemu 0. Ketika belum ketemu 0 ini digeser, tapi ini udah ketemu 0. Oke, jadi dia tidak mau lebih dari 0 ketika digoyang-goyang. Oke, nah, dia tidak mau lebih dari 0. Sekarang dial Borgig ini kita masukkan di blok silinder, nanti akan ketemu angka clearance-nya berapa. Ya, ini sudah saya coba cek. Ya. Nah, makanya tidak kelihatan. Susah ini. Nah. Oke, tidak kelihatan. Di bagian ujung paling atas ini ya. Ini saya pegang. Di double Borgig kita goyang. Di sini kurang dari 0, tapi menunjukkan angka 4. Kalau digoyang lagi kan tidak mau, dia berhentinya di sini. Nah, paling atas itu 0,03 untuk clearance-nya. Yang tengah 0,05. Yang bawah, wah ini malah 0,1. Berarti polesannya ini menunjukkan blok dari pantat sampai bibir itu tidak rata ya, maklum karena ini apa ya, dindingnya liner itu keras banget, jadi untuk angka polesnya itu tidak bisa rata. Mungkin banyak sini makan, sana ndak, sana makan, sini ndak, karena itu terlalu keras. Menurut saya seperti itu. Tapi dengan angka 0,01 ini yang paling ujung agak rawan. Ya, ini paling ujung nih. Kalau digoyang bisa digoyang lebih tuh. Oh, jadwalnya turun lagi jarumnya. Digoyang-goyang jarum berhenti di angka 1 ya, sebelum 0. Berarti 0,01. Mungkin tujuan dari apa ya, yang bikin GP Racing supaya ya bagian ujung ini, bagian bibir silinder kompresinya itu padat banget. Jadi ini kalau dianalisa itu bloknya itu bukan rata ya, tapi mengerucut, besar, kecil, kecil. Nah, itu sistem polesnya.
Tapi kalau saya sendiri belajar itu blok standar pabrik ya, ori itu dari sini sampai sana itu rata. Kalau di sini 0, tengah 0, sana 0, tidak mungkin terjadi kerucut seperti ini. Itu kalau kita patokan dari motor pabrikan, itu apapun motornya. Karena saya mengukur tiap satu-satu. Itu untuk data saya, itu 01. Tapi kalau yang ini itu di sini lebar, mengecil, ya sampai ujung mengecil. Jadi ini yang terjadi kerucut. Dan angka clearance paling tinggi itu di bagian pantang, yaitu 0,05 atau 5 mikro. Bagi teman-teman yang ingin tahu berapa sih mas angka clearance-nya GP Racing blok karbon blok kalau mau bikin clearance, yaitu 0,05 atau 5 mikro. Itu kalau pengukuran ini ya, blok ini ya, melalui blok ini. Tidak tahu tiap blok mungkin beda-beda atau gimana, saya tidak tahu. Dan untuk kualitasnya, hasilnya bagaimana, teman-teman tahu sendiri dari senternya, itu senter atau tidak, terus dari angka clearance-nya, teman-teman bisa menilai sendiri. Saya hanya sekedar membagikan informasi bagi teman-teman. Oke, intinya itu ya. Semoga video bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan, intinya tidak bermaksud membagus-baguskan juga. Ini hanya sebuah analisis saja. Sekiranya video bermanfaat, saya undur diri sini. Video saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.